Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya semua yang sedang berada di Masjid Raya Bintaro Jaya ini, mudah-mudahan semuanya dapat limpahan rahmah dan barakah dan tergolong orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai di jalan Allah, dan orang-orang yang menuntut ilmu lillahi ta'ala dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita akan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, memakai kepala kita, memakai hati kita, dan sebentar saja untuk merenungkan di antara sekian hikmah unlimited dari Isra Mi'raj, yaitu ada satu hikmah yang besar ketika Nabi besar Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa, kemudian beliau sholat. Sampai di Masjidil Aqsa, kemudian beliau SAW sholat. Sekarang saya mau nanya, orang itu kalau sholat imamnya boleh sembarangan atau cari yang punya ilmu? Yang punya ilmu. Nggak sembarangan orang boleh jadi imam. Harus tahu ilmunya jadi imam. Harus tahu ilmunya sholat. Kalau imam nggak paham ilmu, repot ini. Imam nggak tahu yang membatalkan sholat, itu repot. Imam nggak tahu rukunnya sholat. Imam nggak tahu makruhnya sholat. Imam nggak tahu sunnahnya sholat, repot. Bisa jadi sholatnya itu batal gara-gara imamnya. Contoh, sholat Jumat, imamnya itu auratnya terbuka, ternyata sarungnya lubang sehingga kulitnya di atas lutut, di paha kelihatan, auratnya terbuka. Itu imamnya tanggung jawab. Seluruh jamaah sholat Jumat yang sholat bersama beliau batal sholatnya, karena imamnya batal, makmumnya jadi batal. Kira-kira saya mau nanya, mau ndak Anda sholat udah khusyuk dihitung batal gara-gara imamnya nggak beres? Nggak mau. Maka ya umukum, yang ngimami kalian adalah orang yang paling ahli di dalam ilmu Al-Quran. Di masa sahabatnya Nabi Muhammad SAW, orang yang paling ahli Al-Quran itu orang yang paling mengerti agama. Beda dengan zaman sekarang. Kadang kita hafal Al-Quran, tapi ilmu agama kita jauh dari orang yang gak hafal Al-Quran. Ukurannya bukan hafal Al-Quran, tapi ukurannya adalah ahli tafsirnya, tajwidnya, bahasanya, mengerti betul tentang itu Al-Quran sebagai sumber hukum. Otomatis kalau paling ahli Quran, dia akan ahli hadis. Pasti dia ahli fikih. Semua sumber hukum itu berasal dari kalamullah, dari Al-Quran. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita mau sholat saja suruh cari imam yang terbaik, kira-kira kalau para nabi dan rasul berkumpul cari imam, cari imamnya itu yang pangkatnya sama atau yang kira-kira yang terbaik? Yang terbaik. Malaikat mau sholat berjamaah, malaikatnya kira-kira cari imamnya yang biasa-biasa atau yang luar biasa? Tentunya malaikatnya cari yang luar biasa, nggak cari yang biasa-biasa. Sekarang kita lihat di Isra dan Mi'raj, seluruh nabi dan seluruh rasul alaihimussalatu wassalam kumpul
Kemudian beliau-beliau mau sholat, di antaranya jamaahnya juga malaikat mau sholat. Sholat gak dimulai. Kenapa? Imamnya belum datang. Imamnya belum datang. Dan siapa imamnya? Imamnya adalah kekasih Anda semua, kekasih kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa. Semuanya hormat, semuanya menyambut Nabi Muhammad SAW, dan semuanya mempersilahkan beliau untuk maju ke depan meskipun datangnya belakangan. Di situ ada isyarat bahwasanya orang yang alim meskipun datangnya dia di akhir, dia layak duduk di depan. Dia layak duduk di depan. Begitu pula ada isyarat memang ini Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Ta'ala ke muka bumi, tetapi beliau yang paling depan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak hikmah. Intinya Nabi Muhammad SAW jadi imam, ngimamin semuanya. Pertanyaan saya untuk Anda, lah kalau Nabi dan Rasul diimami Rasulullah mau, lah kira-kira kalian mau nggak diimami Nabi Muhammad SAW? Mau nggak diimami Rasulullah? Mau. Saya lihat belum mau tuh. Betul, kalau dia imamin sholat mau, tapi maknanya ini bukan makna imam sholat ini. Beliau imam anbiya wal mursalin, imamnya semua nabi dan rasul. Mampukah Anda menghapus aplikasi-aplikasi yang diharamkan Allah di handphone Anda, yang tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cek handphone kita, ada nggak aplikasi yang diharamkan Allah? Kalau ada aplikasi yang diharamkan Allah, kalau kita makmumnya Nabi Muhammad SAW, keluar dari masjid ini, hapus semua aplikasi yang haram tersebut. Tapi kalau masih berat, berarti kita maunya bukan Nabi imam kita, tapi imam kita adalah orang-orang yang gak iman sama Allah Ta'ala. Iman kita bukannya anbiya wal mursalin, bukannya imamnya anbiya wal mursalin, tapi imam kita adalah orang-orang yang dididik oleh iblis dan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita memang mau imam kita Nabi Muhammad SAW, maka kita akan sukses dunia, sukses akhirat. Sedikit renungan, satu-satunya makhluk Allah yang sudah jelajah jagat raya itu hanya Nabi Muhammad SAW. Yang kalian ragukan apa sekarang? Mau bilang Nabi nggak tahu teknologi? Mau bilang Rasulullah nggak tahu teknologi? Mau bilang Rasulullah nggak tahu apa yang ada di zaman ini? Kufur kalau Anda berkata seperti itu. Karena nggak iman pada Nabi Muhammad SAW. Termasuk iman kepada Nabi Muhammad SAW adalah iman kepada ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah udah diajarkan oleh Allah Ta'ala ilmu tentang kiamat. Apa yang akan terjadi di kiamat itu apa, tanda-tandanya apa, ciri-cirinya apa, dari yang paling detil kecil sampai yang paling besar, semua sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah satu ilmu turun, Allah mu'ti, Allah yang beri, wa anal qasim, aku yang membagi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kemajuan teknologi ini Rasulullah udah ngerti, Rasulullah udah paham. Pertanyaan saya, apa yang kalian ragukan, apa yang saya ragukan, apa yang kita ragukan? Ada enggak yang kita ragukan? Ilmu kesehatan, Nabi kita paling ahli. Ilmu pertanian, Nabi kita paling ahli. Ilmu biologi, Nabi kita paling ahli. Ilmu kedokteran, Nabi kita paling ahli. Ilmu bisnis, Nabi kita paling ahli. Ilmu apapun yang paling ahli adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling ahli siapa? Rasulullah. Percaya enggak? Yakin enggak? Iman enggak? Ini kok jawabnya lemes ini. Percaya enggak kalau nabimu yang paling ahli? Yakin enggak kalau nabimu yang paling top? Kalau udah yakin, mantap enggak kalau imamnya Nabi Muhammad SAW? Mantap. Pertanyaan saya, apakah Nabi kemudian memerintahkan Anda belajar teknologi? Enggak. Iya, kita disuruh cari ilmu, tapi tekanannya bukan di situ. Sholatlah, puasalah, tinggalkan yang haram, tunaikan yang wajib, kerjakan yang sunnah-sunnah, jauhi yang makruh, berbuat baiklah. Semua ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW ini mungkin kalau kita melakukannya dianggap sebagian orang, ini orang ketinggalan zaman. Zaman segini masih sibuk sholat duha. Zaman segini masih sibuk duduk sholawatan.
Zaman segini masih ngandalin surat Yasin, Masya Allah. Zaman segini masih mikirin haji umroh. Zaman segini kok yang dipikir seperti itu. Ini zaman modern bro, mikir yang bener, Masya Allah. Kita mau ikut orang yang seperti itu atau mau ikut Nabi Muhammad SAW? Mau ikut Rasulullah SAW. Itu jawaban mukmin yang pasti. Lah kalau semua Nabi, semua Rasul udah ikut Nabi Muhammad SAW, jadi makmumnya, lah kok kita nggak mau di belakangnya Rasulullah, nggak mau di belakangnya Nabi Muhammad SAW, rugi kita. Wong kita udah dikasih kesempatan sama Allah, ditakdirkan jadi umat yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang lain ngiri, pengen jadi umatnya Rasulullah, nggak dikasih sama Allah. Kita lahir tiba-tiba jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini rezeki yang luar biasa. Makanya bersihkan hati dulu. Jangan percaya kalau ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan percaya ada pemikiran yang lebih benar dari pemikiran Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah percaya ada ilmu yang lebih top dari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita harus terus belajar, kita harus terus mencari, kita harus terus berinteraksi untuk menambah ilmu pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu nggak cocok dengan ilmunya Rasulullah, buang. Karena ada ilmu yang dari Rasul, ada ilmu yang dari iblis. Ada ilmu yang dari Rasul, ada ilmu yang dari syaitan. Ilmu siapa yang mau kita ikuti? Ilmu Nabi atau ilmu syaitan? Ilmu Rasul atau ilmu iblis? Makanya kita cocokkan nih, ilmu cocok enggak dengan ilmunya Rasulullah? Cocoklah dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ilmunya Anbiya wal Mursalin. Enggak cocok, buang. Sehebat apapun itu, buang. Inilah manhaj akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu artinya ittiba kitab wal sunnah. Itu artinya mengikuti Al-Quran dan sunnah. Bukan cuma baca Al-Quran, tapi aplikasinya haram banyak itu di handphonenya. Ya, aplikasi yang bisa mendatangkan dosa. Saya nggak tahu aplikasinya apa. Cari sendiri, cek. Ini kira-kira aplikasi haram enggak ini? Ini aplikasi mendatangkan dosa atau tidak? Masya Allah, kita kantongin kemana-mana, masuk ke masjid ada aplikasi haram. Ada video-video haram. Ada video-video yang kita sembunyikan di handphone kita. Video-video kita sembunyikan di handphone kita. Masuk ke masjid, masuk ke musola, masuk ke majelis. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan aib kita ditutup. Kalau aib kita terbuka, na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Itu renungan yang saya minta Anda merenungkan dan saya merenungkan dari hikmah kisah Isra dan Mi'raj. Karena kalau membahas semuanya nggak mungkin. Nah, terus ngajinya apa? Maaf, tadi belum pengajian loh ya. Belum, renungan. Judulnya tadi renungan. Sekarang saya mau ngajak semuanya untuk ngaji bareng. Mau atau enggak mau? Saya sudah siapkan satu tema yang simple, sederhana, tapi insya Allah manfaatnya luar biasa. Ya, insya Allah manfaatnya luar biasa. Masalah mau memintakan ampun orang lain dan minta ampun untuk diri kita sendiri. Karena temanya dari MRBJ mengetuk pintu langit. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sepakat kalau dosa kita banyak? Dosa kita banyak, yakin enggak? Yakin, alhamdulillah, angkat tangan semua ya. Imamnya hafal Quran aja angkat tangan kok. Kamu yang enggak hafal Quran kok enggak mau ngaku dosa banyak. Ini imam kita ini hafal Quran, suaranya enak. Masya Allah, amalnya luar biasa. Ngaku dosanya banyak. Apalagi kita yang hafalnya juz 30 aja belum tentu. Wadduha ke bawah aja belum tentu. Mungkin kita baca Al-Falaq saja masih salah-salah. Ya, kemudian doa zikir kita, Masya Allah, kalau kepepet baru doa. Kalau nggak kepepet nggak doa. Zikir kalau takut, lewat kuburan agak merinding langsung tiba-tiba hafal ayat kursi. Jadi ayat kursi itu dibaca kalau di kuburan, Masya Allah, merinding, ayat kursi langsung. Padahal setan itu yang ngajarin Abu Hurairah untuk baca ayat kursi. Iya, setan ngajarin Abu Hurairah untuk baca ayat kursi. Kalau kamu baca ayat kursi sebelum tidur, maka setan tidak akan mendatangimu sampai pagi. Itu yang ngajarin adalah setan. Jadi setan yang di kuburan, begitu kamu lihat baca ayat kursi, mungkin diketawain, bacanya aja nggak bener gitu ya. Bacanya nggak bener ini, bacaannya masih salah. Mestinya panjang, tapi nggak panjang, itu bukan ayat kursi. Kalau salah-salah jadinya bukan ayat kursi. Kalau bener ya setannya takut juga, nyingkir, tapi sama ketawa nyingkirnya. Mungkin lihat kitanya, bukan lihat kalamullah. Lihat kalamullah, setannya takut. Lawang kita sholat aja setan ikut kok. Kita sholat itu setan ikut. Allahu Akbar, setan tuh dapat izin goda kita.
terutama waktu sholat. Jadi kita bacakan Al-Baqarah, setannya nggak pergi. Setan untuk goda sholat ya, nggak pergi. Kenapa? Lawang hati kita masih cari setan. Allahu Akbar. Gimana ini ya cari duit kok susah. Setannya ngajarin, ya udah sholatnya nggak usah panjang-panjang, cepet lanjutkan bisnis, lanjutkan kamu bisnis. Setannya ngajarin, fisolah. Betul tak betul nih? Betul kenyataan. Kita ini ahli dialog sama setan kok. Yang paling sering kita ajak bicara tuh setan sebelum yang lain. Betul tak betul? Ngaku saja kita ini ngobrol dalam lamunan, ngobrolnya sama setan, ngelamun. Jarang kita ngajak malaikat karena ngobrol. Malaikat, catatan pahala udah banyak belum? Kira-kira stok pahala saya sama stok dosa banyak mana? Kita nggak ngajak ngobrol malaikat. Sama-sama malaikat pencatat kebaikan dan keburukan nggak kita ajak ngobrol. Tapi merencanakan untuk meninggalkan ketaatan ini, bisnis sama setan jalan tanpa kita sadari, dalam pikiran kita, dalam benak kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita perlu obat, karena dosa itu penyakit kita. Ya, dosa itu penyakit kita. Kalau penyakitnya dosa, butuh obat enggak? Butuh. Lah obatnya dosa itu adalah ampunan. Obatnya dosa adalah ampunan. Maka kalau pengen penyakit dosa ini hilang, maka tugas kita adalah banyak-banyak minta ampun. Karena itu Allah sifatkan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hobinya minta ampun untuk dirinya sendiri dan minta ampun untuk mukmin yang lain. Minta ampun untuk mukmin yang lain. Cek. Salat wajib untuk semua laki-laki yang sudah baligh. Ya, semua laki-laki yang sudah baligh sepekan sekali. Sepekan sekali. Namanya salat apa itu? Salat Jumat. Bukan salat zuhur. Salat zuhur di hari Jumat berganti salat Jumat. Ini kan perempuan nggak wajib. Perempuan tetap salat zuhur. Yang laki-laki salat Jumat. Coba khotibnya nanya. Tanya sama khotib, boleh enggak ya? Itu kalau khutbah kedua doanya diganti, gak usah mintakan ampun buat mukminin wal mukminat, tapi mintakan duit untuk mukminin wal mukminat. Allahumma rzuq mukminin wal mukminat al-fulus al-katsir. Boleh nggak kira-kira? Kalian pasti bilang ini banyak mukminin yang butuh duit, banyak mukminin yang susah. Kok doanya selalu Allahumma ighfir lil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Ditugaskan mintakan ampun sepekan sekali wajib. Ini kalau sampai nggak dibaca rukunnya ini nggak dibaca, maka sholat Jumatnya batal karena khutbahnya batal. Kalau khutbahnya batal, sholat Jumatnya batal. Gara-gara apa? Tidak memintakan ampun untuk mukminin wal mukminat. Berarti mintakan ampun mukminin wal mukminat ini pangkatnya tinggi dan sangat penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga dibuat sistem gimana caranya agar umat ini meninggal dunia nggak punya dosa. Caranya satu dengan yang lain disuruh saling tolong menolong, gotong royong minta ampun sama Allah Ta'ala, saling tolong menolong minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Nabi kita Muhammad SAW diperintah sama Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Itu surat Muhammad ayat 19. Fa'lam diawali dengan ketahuilah. Di situ ada isyarat manusia itu nomor satu harus punya ilmu dulu. Ya punya ilmu. Jadi syahadat itu ya pakai ilmu. Menyaksikan gak ada Tuhan kecuali Allah itu ya pakai ilmu. Dengan ilmu ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika. Nabi kita Muhammad SAW gak punya dosa. Jadi jangan salah terjemahan. Dan mintalah ampun untuk dosamu. Nabi kita gak punya dosa, maksum. Ya, maksum. Lantas yang dimaksud apa? Rasul itu setiap detik naik pangkat. Setiap detik naik pangkat. Begitu lihat pangkat beliau sebelumnya, beliau merasa saya ini punya salah ini. Sebetulnya kan saya tadi bisa seperti ini, tapi kok tadi nggak seperti ini, kok seperti itu. Merasa kurang. Karena merasa kurang maka minta ampun sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi minta ampunnya itu dalam kebaikan, yang kebaikannya nambah terus. Sebelumnya merasa kurang, perasaan kurang ini menyebabkan Rasul minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu. Yang kedua adalah untuk ngasih contoh sama umatnya. Kalau aku saja yang maksum, yang gak mungkin berbuat dosa, itu masih diperintah sama Allah minta ampun, apalagi kalian. Rasulullah SAW yang maksum, gak mungkin berbuat dosa, dilindungi Allah Ta'ala dari perbuatan dosa, itu masih minta ampun dan diperintah minta ampun. Minta ampun untuk dirimu, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga mintakan ampun untuk mukminin dan mukminat. Ini kabar gembira buat kita semua. Karena kita akan masuk mukminin wal mukminat. Berarti kita juga dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita suka mintakan ampun yang lain, kita termasuk niru siapa? Niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kakeknya Rasulullah, kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat Ibrahim ayat 41. Kita cek dulu beberapa dalil ini biar kita semakin paham. Surat Ibrahim ayat 41. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbana ighfirli, duhai Tuhan kami, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan juga ampunilah orang-orang yang beriman, yauma yakumul hisab, ketika hari perhitungan itu ditegakkan. Artinya Nabi Ibrahim bukan minta ampun untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya, selalu juga diperintahkan ingat kepada mukminin wal mukminat, mintakan ampun orang-orang yang beriman. Kemudian kita kembali kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sepeninggalnya sahabat itu ada yang namanya tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang hidup dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, tapi nggak pernah bertemu Nabi Muhammad SAW. Jadi ketemunya para sahabat. Apa Allah abadikan dalam Al-Quran? Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat muhajir maupun ansor, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang punya keimanan lebih awal dari kami semua. Sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai di hati kami ada perasaan dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Duhai Tuhan kami, sungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Engkau Maha Penyayang. Jadi sifatnya tabi'in dan kita setelah para sahabat masuk dalam kelompok itu adalah mintakan ampun untuk siapa? Yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Mintakan ampun untuk orang-orang yang beriman sebelum kita, siapapun itu, kakek kita, nenek kita, terus ke atas, kita mintakan ampun. Ini amalan yang luar biasa. Amalannya Nabi, amalannya Rasul, amalannya wali. Jadi amalannya Nabi, Rasul, dan wali adalah mintakan ampun untuk mukminin yang lain. Sekarang kita akan bahas insya Allah dalam waktu yang tersisa kurang lebih 16 menit. 18 menit lagi kan masuk adzan 19 Isya ya di sini ya. Jadi masih ada 16 menit kita bahas. Mungkin Anda merasa kok cepat. Ya itulah keuntungan kita. Ya, rezeki berarti waktunya barokah. Saya udah bicara ini 23 menit, entah terasa enggak terasa, ini jamnya enggak salah. Ini kan saya live streaming di YouTube ini ya. Ini live streamingnya udah 23 menit. Sekarang kita akan bahas mintakan ampun untuk mukminin wal mukminat. Di ayat itu ada syaratnya enggak? Jenis mukminin mukminatnya? Enggak ada ya? Kan enggak ada kalimat mintakan ampun untuk mukminin wal mukminat yang ahli sholat, ada enggak? Enggak ada. Mintakan ampun untuk mukminin wal mukminat yang ahli sholawat, ada enggak? Enggak ada. Mintakan ampun untuk mukminin dan mukminat yang ahli taat, ada enggak? Enggak ada. Pertanyaan saya, kalau saya minta kepada Anda semua, cari orang yang paling jahat sama kamu, kemudian kamu angkat tangan, mintakan ampun buat dia, sanggup enggak? Kok diam semua, kenapa ini? Orang yang paling mendolimi Anda, orang yang paling jahat sama Anda, ibu-ibu, apakah itu suami Anda? Ya Habib, Masya Allah. Terdengar bukan dari sini ya, entah dari yang daerah mana, wallahu a'lam itu.
Karena ada pesan WhatsApp masuk, suami saya jahatnya luar biasa. Jadi yang paling jahat adalah suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan suaminya enggak jahat lagi siapapun itu. Amin Allahumma amin. Nah, kalau mumpung nih suamimu jahat, itu ladang amal itu. Sanggup enggak ini? Allahumma ighfir li zawji ya Allah. Ampunilah suamiku ya Rabb. Bejat betul ya Allah. Boleh orang ya Rabb. Boleh, tolong ampuni dia ya Allah. Ini mintakan ampun sama gemes ini, repot ini ya. Sebetulnya lagi mintakan ampun atau lagi curhat ini? Jangan gitu, mintakan ampun yang benar. Ya Allah, ampuni suami saya atas segala kesalahannya. Urusan dengan saya udah maafkan dia ya Allah. Nah ini benar nih. Semua salahnya sama saya, udah saya maafkan ya Rabb. Saya enggak punya dendam benci sama suami saya. Tolong ampuni suami saya ya Allah. Bu, kalau ibu bisa begitu, insya Allah suaminya akan jadi baik. Saya tuh heran sama istri-istri yang curhat tentang suaminya. Suami saya bejat, suami saya enggak berakhlak, suami saya. Dia merasa kalau ada ustadz nasihatin suaminya, terus suaminya berubah. Enggak akan. Dia merasa nanti kalau kemudian dia tulisan di jalan, hei suami bejat, tobatlah, mati cepat. Terus suaminya berubah. Enggak akan. Yang bisa merubah itu, ya muhawilal ahwal, thabit ahwalana. Ya Allah, yang membolak-balikkan keadaan, hawil ahwalan asal hal, rubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang jauh lebih baik. Tsabbit juga, kukuhkan keadaan kami pada keadaan yang baik. Pertanyaan saya, yang bisa merubah keadaan siapa? Allah. Yang bisa nyadarin suami jahat siapa? Allah. Yang bisa nyadarkan istri yang jahat siapa? Allah. Yang bisa nyadarkan anak yang tingkahnya gak karu-karuan, anak yang menyusahkan, anak yang buat repot siapa? Allah. Kuncinya di Allah. Pertanyaan saya, lah bagaimana Allah akan merubah suamimu kalau ternyata suamimu dibenci sama Allah Ta'ala? Allah benci sama orang yang zalim. Benci. Allah nggak suka sama orang yang zalim. Kalau engkau seorang istri, pengen suamimu berubah, maka suamimu harus diampuni Allah Ta'ala. Bagaimana caranya suamimu diampuni Allah? Caranya adalah kamu memaafkan suamimu dengan tulus. Ya Allah, aku maafkan semua kezaliman suamiku ya Rabb, aku maafkan dia ya Allah, aku ikhlas, aku maafkan dia ya Rabb, tolong ampuni dia. Ikhlas betul kita mintakan ampun, maka Allah akan berubah. Allah akan merubah suaminya yang tadinya itu dibenci sama Allah jadi dicintai Allah. Gara-gara apa? Doanya istrinya. Nah kalau suaminya dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sama Allah dirubah dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang baik. Sama juga istri. Suami ini ngeluh, Habib saya pengen nikah lagi, Habib. Masya Allah, orangnya hadir. Rasanya pengen nikah lagi, hadir nih orang yang begini-begini. Kenapa pengen nikah lagi? Pusing ngadepin istri, Habib. Nah kamu satu aja pusing, mau nambah. Kan nambah tambah pusing. Jawab lagi, daripada satu pusing, ya lebih baik dua pusing, Bib. Nah, ini namanya nawa itu bukan nawa itu baik ini ya. Nawa itunya memang al-ngeyelu. Salah ini. Kalau suami merasa istrinya nggak beres, istri yang nggak baik, kuncinya adalah bagaimana istrimu dicintai Allah Ta'ala. Bagaimana istrimu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau istri ini berbuat jahat sama kamu, zalim sama kamu, buruk sama kamu nggak maafkan, istrimu ini dibenci Allah Ta'ala, nggak dapat ridhonya Allah. Lah kalau nggak dapat ridhonya Allah, dinasehatin 1000 ulama pun nggak akan masuk nasihatnya. Masuk kanan mental, nggak sempat masuk. Mental dia. Kenapa? Karena Allah udah nutup telinganya, Allah udah nutup pendengarannya, nggak bisa masuk karena Allah nggak ridho sama dia. Gimana caranya biar nasihat ini akhirnya masuk? Caranya dia mendapatkan ridho Allah. Bagaimana caranya beliau ini mendapatkan ridho Allah? Kuncinya adalah suaminya, karena kesalahannya sama suaminya. Maka suaminya lah yang mengikhlaskan, ya Rabb, aku maafkan semua salah istriku ya Allah, tolong ya Rabb ampuni dosa-dosanya. Ini buat suami yang punya istri bermasalah dan istri yang punya suami bermasalah, silahkan dipraktekkan dan jangan curhat sama ustadz lagi. Jangan. Karena ustadz itu juga manusia. Nanti kalau dicurhatin terus lama-lama jatuh cinta, repot itu. Maksudnya jatuh cinta sama ustadznya itu kan ya. Jatuh cinta sama ustadznya nanti repot. Masalahnya nambah lagi. Naudzubillah min dzalik. Anak ini
Ridhullah fi ridhul walidain, usukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridho orang tua. Betul ya? Jadi kalau orang tuanya itu ridho, Allah akan ridho. Orang tuanya marah, Allah akan marah. Ini ada orang tua yang curhat sama 2000 ustaz. 1000 nggak mempan, tahun berikutnya nambah 1000 lagi. 2000 ustaz. Anak saya ini bejat, ustaznya kaget. Ini ustaz yang ke 1999. Ya. Begitu ustaznya ke 2000, sama juga anak saya bejat, anak saya nggak berakhlak, anak saya nggak bermoral, pusing saya ustaz. Ustaz yang ngomong, pantes. Lah kenapa? Lah ibunya bejat. Kaget ya. Ini ustaz paling nyentrik ini. 1999 ustaz saya datengin nggak ada yang ngomong saya bejat. Baru ustaz yang nomor 1 ini ngomong pantes loh ibunya bejat. Loh, ustaz kok gitu ngatain saya? Nggak ngatain, cuman memperjelas kalimat ibu. Ketika ibu bilang anak saya bejat, ya berarti ibunya bejat. Karena ibu yang baik tidak akan bejat-bejatkan anak. Ibu yang baik gak akan mengatakan anakku tak bermoral, gak akan seperti itu. Ibu yang baik akan menutup aibnya anak, akan menutup aibnya anak, gak akan curhatkan anaknya kepada 1999 ustadz keluh kesah tentang buruknya perilaku anak. Dan Bu, mohon maaf ya Bu, kalimat ibu itu doa. Jadi kalau ibu ngomong anak saya bejat, maka anak ibu diaminin malaikat sejagat raya. Amin, anaknya bejat. Nasihat saya nggak akan manfaat, tinggal di pesantren saya pun nggak akan merubah dia kalau ibu masih seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Nomor 1, ibu istighfar, minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kalimat bejat yang pernah ibu ucapkan terhadap anak ibu, atas semua kalimat kasar yang pernah ibu sampaikan pada anak ibu. Minta ampun sama Allah, kemudian mintakan ampun untuk anakmu. Ya Allah, ampuni anak saya. Ya Allah, ampuni anak saya. Ya Allah, ampuni anak saya. Sebagaimana seorang anak mintakan ampun untuk orang tua pun hendaknya mintakan ampun untuk anak-anaknya. Allah maghfirli wali jami' dzurriyyati wali auladi wa banati wa ashabi. Mintakan ampun semua anak keturunan. Biar apa? Kalau kita mintakan ampun anak keturunan, kita ridho sama anak kita, sayang sama anak kita, maka Allah juga akan sayang. Allah nggak akan marah. Ini kelihatannya sederhana, minta ampun dan mintakan ampun, tapi hasilnya luar biasa. Bisa merubah seorang suami, bisa merubah seorang anak, bisa merubah seorang istri, bahkan bisa merubah yang namanya rezeki. Nah, begitu ngomong rezeki langsung semua mata melotot ke arah saya. Rezeki. Ini banyak orang datang ke ulama zaman dulu. Kenapa kok rezeki saya seret? Ulamanya jawab, ya rezeki itu akan lancar kalau dosa berkurang. Kalau dosa nambah, rezeki itu akan seret. Ini untuk mukminin. Lain kalau yang nggak mukmin ya. Kalau mukmin sama Allah dibuat seperti itu sistemnya. Karena lambatnya turunnya rezeki ini menjadi penghapus dosa-dosa. Pilih mana? Rezekinya lambat, dosa terhapus, atau lancar tapi nggak punya dosa? Loh, kan pilihannya ada dua ya. Lambat tapi dosanya terhapus, atau rezekinya lancar tapi nggak punya dosa. Pilih yang A atau yang B? Yang B, betul kan ya? Lancar rezekinya tapi nggak punya dosa, dosanya terhapus, tapi rezeki lancar. Daripada lambat tapi terhapus, lebih baik lancar tapi nggak punya dosa, betul kan ya? Ya simple, ya dosamu diistighfarin, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kita pakai cara yang cerdas. Kalau kita ngucap astagfirullah 1000 kali, itu yang terhapus, ya dosa-dosa kita, 1000 dosa misalnya, ya 1000 dosa kita terhapus. Tapi kalau kita mengucapkan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, sama kita bayangkan semua mukminin mukminat sejagat raya, itu kita yang dihapus bukan satu dosa kita. Kalau kita istighfar 1000 ya dapatnya 1000 kali 10 misalnya gitu ya, 10.000 hasanah kebaikan. Tapi kalau kita mengucapkan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, mintakan ampun untuk mukminin wal mu'minat, dapatnya itu bukan satu istighfar, dapatnya diberi ampunan sebanyak jumlah mukminin mukminat yang ada di jagat raya. Itu namanya cerdas itu. Namanya cerdas. Makanya khatib Jumat itu kan nggak usah banyak-banyak. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ghfir lil mu'min, nggak usah banyak-banyak. Ya, cukup sekali tapi luar biasa. Nah, termasuk kita diajarkan subuh baca 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat.
bacanya 27 kali, tapi dapatnya bukan 27 kali. Satu itu dapatnya seluruh mukmin mukminat yang ada di jagat raya, kita dapat penghapusan dosa sebanyak itu, pahala sebanyak itu. Ulama pun khilaf. Ini catatannya cuma mukmin yang hidup atau yang meninggal masuk. Karena kalimatnya mukminin wal mukminat, ada yang mengatakan sudah termasuk yang meninggal juga. Cuman kadang-kadang kita kan kurang mantap. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita kurang mantap, kita tambahin gitu. Padahal kalau kita niatkan dalam hati Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, karena di dalam Al-Qur'an itu yang sudah meninggal dunia ya juga disebut mukmin. Yang sudah meninggal dunia juga disebut mukmin, bukan enggak mukmin. Kalau yang beriman meninggal namanya juga mukmin. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Ya, itu daraqo mukminin. Banyak riwayat doanya versinya macam-macam. Di antara begitu, rumahnya orang-orang yang beriman. Sementara itu sudah meninggal dunia semua, tapi disebut mukmin. Artinya apa? Kalau kita ngucap seperti itu, kita mendapatkan pahala sebanyak mukmin yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Diampuni Allah sebanyak itu. Emang dosa kita sebanyak itu? Insya Allah enggak kan ya? Insya Allah enggak. Artinya kalau sudah istighfar kita jalan, dosa kita kehapus, jalan tol. Makanya ada orang nanya, itu para kiai, para ustadz itu kok rezekinya gampang ya? Kita kok rezekinya susah, kenapa? Nah, karena para kiai, para ustadz tahu tips ya memperlancar rezeki. Caranya adalah menghapus dosa. Bagaimana cara dosa dihapus? Diajak santrinya, diajak teman-temannya, mintakan ampun yang lain, mintakan ampun saudara-saudaranya, sehingga digunakan pesantrennya, digunakan murid-muridnya untuk mintakan ampun mukminin wal mukminat. Maka saya mengajak Anda semua, nanti, jangan sekarang, nanti waktu sendiri. Fadhil Ustaz. Ini Ustaz Rafiq lagi ikut tes, mudah-mudahan sukses ya. Untuk pembimbing haji dan umroh. Ini harus setengah 8, harus online lagi beliau, melanjutkan. Di tengah-tengah sibuknya aja ngurusin haji dan umroh, masih nggak mau meninggalkan majelis. Ini namanya rakus akan kebaikan. Ya, rakus akan kebaikan. Sebagaimana orang-orang yang punya duit rakus sama duit, kita yang pengen pahala ya harus rakus sama pahala. Boleh dilanjut lagi? Ya, sekarang saya mau nanya, punya enggak orang yang paling kamu benci? Dosa dijawab, dosa dijawab. Jangan dijawab. Mungkin kita nggak sadar ada orang yang kita sebel gitu. Ingat-ingat saja, wah di kantor ini ada dia, rasanya nggak enak ini. Bahkan doain gitu ya, kapan dia pindah kantor? Kapan dia dipecat? Ya, kapan dia dipecat? Kalau orang itu meninggal dunia, ya kita agak sedih gitu. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Tapi di hati ya, alhamdulillah nggak ada dia. Nah ini berarti ada sesuatu di hati kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai di hati saya ada rasa enggak suka, enggak enak, benci, iri, dengki, ghil kepada orang-orang yang beriman. Ini ciri-cirinya umat terbaik setelah para sahabat. Hatinya bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang nanti datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hatinya enggak ada benci kepada orang yang menyakiti, kepada orang yang menzalimi. Kira-kira bisa enggak? Cek. Nah, kalau mau tahu cek. Ini di depan saya ini kan laki-laki semua nih ya, depan saya nih. Di bawah itu di layar perempuan ya. Ini yang langsung. Saya nggak nanya yang di bawah, yang langsung. Laki-laki semua ini laki-laki? Nggak yakin saya. Kalau you bener-bener laki-laki, yang namanya laki-laki bener itu mampu memaafkan yang lain, itu laki-laki. Kalau perempuan itu masih ada rasa sakit-sakit hati, wajar. Kenapa? Perempuan itu hidup dengan perasaan, betul toh? Lawan laki-laki itu perasaan nggak punya kok. Perasaan nggak punya kok, hidup masih pakai rasa, kan ya anehnya luar biasa. Makanya kalau kamu betul-betul laki-laki, buktikan nanti tengah keheningan malam, cek. Kalau perlu buat daftar. Serius ini. Zaman sekarang mungkin nggak pakai pulpen, mungkin pakai handphonenya ditulis satu. Fulan, ketemu 10 orang, termasuk sedikit ini. Ya, sedikit. 10, kemudian dilihat betul 10 ini, dibayangkan wajahnya. Fulan, waduh. Berat nih.
Repot ini. Suruh mintakan ampun kok berat. Lihat nih fulan. Kalau perlu cari di Google. Foto update terbaru. Lihat terus ngomong sama Allah, ya Allah, fulan ini ya Allah, tunjuk nih ya Allah, fulan ini ya Allah, ya Allah, fulan ini ya Allah. Aku udah maafkan dia ya Allah, tolong ampuni dia. Aku udah maafkan dia, ampuni dia ya Allah, panjangkan umurnya. Oh, ini lebih berat lagi nih. Wah, Bib, ini kok panjang umur kayak saya gimana nih? Panjangkan umurnya, wujudkan hajatnya, mudahkan rezekinya. Latih hati kita untuk mau mendoakan orang yang benci sama kita. Dan orang yang kita nggak suka. Latih, itu nanti bersihin hati. Lama-lama bencinya itu hilang, nggak sukanya akan hilang. Nanti di akhir ditambahin, dan seluruh muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Tapi yang jadi masalah kan ini, kita minta Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, malaikat ngomong bohong. Ya Allah, ampuni semua mukminin dan mukminat, kan begitu doanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampuni semua mukminin wal mukminat, malaikat ngomong bohong. Kita tersentak. Ini kalau dengar kita tersentak, malaikat saya enggak bohong. Iya bohong. Lah itu bos kamu yang nyebelin, kamu mintakan ampun enggak? Oh, kalau yang itu jangan malaikat. Malaikat kan tahu sendiri. Yang itu jangan dong, please. Yang itu jangan. Yang sekian banyak udah itu diampuni, yang itu jangan. Ini berarti kita mintakan ampunnya masih ada dusta. Jangan ada dusta antara kamu dengan Tuhan. Jangan ada dusta antara kita dengan Allah Ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Langsung nih yang nyebelin, yang jahat-jahat, yang gak nyenengin gitu, mintakan ampun. Karena kalau kita gak mintakan ampun, gak akan selesai masalah kita, urusan kita gak akan selesai. Apalagi kita hidup bersama orang tersebut, berinteraksi bersama orang tersebut. Bayangkan kita berinteraksi dengan orang yang orang itu dibenci Allah gara-gara kita. Terus kita mau dapat tenang gitu, gak akan selesai. Terus itu ya, bola pingpong tuh, taktuk, gak selesai. Ya nggak ada finishnya. Maka mintakan ampun sama Allah Ta'ala. Ikhlaskan. Ya, ikhlaskan. Kesalahannya jangan ikhlaskan kalau melanggar syariat. Maksudnya apa? Hal-hal yang melanggar syariat kita katakan itu nggak benar ya Allah. Itu dosa. Melanggar syariat dosa. Kaitannya dengan diriku, aku maafkan ya Rabb. Kaitannya dengan syariatmu ya Allah, tolong ampuni dia ya Rabb. Tolong ampuni dia. Yang seperti itu sifatnya aulia sholihin yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan orang-orang sepeninggal mereka, sepeninggal para sahabat, doanya mintakan ampun dan tidak punya rasa ghil, benci kepada mukmin yang lain. Sanggup nih jamaah MRBJ? Kok jawabnya nggak jelas, ini apa nih? Mau rezekinya lancar? Oh, lihat nih, begitu rezeki lancar langsung mau banter. Mau jadi kekasih Allah? Bersihkan hati. Saya ini tadi tahadutsan bi ni'mah, bukan sombong, bukan apa, insyaallah tahadutsan bi ni'mah. Saya tadi coba membuat list daftar siapa ya orang yang saya benci ya. Alhamdulillah nggak ketemu. Siapa ya? Nggak ketemu. Tak cari satu persatu yang zalim sama saya. Ada yang zalim juga ada. Tak cari ini. Nggak ada yang saya benci. Kenapa? Rugi benci orang. Dari dulu saya mengajari diri saya sendiri, kamu kalau benci orang rugi. Karena yang sakit hatimu, nggak enak. Emang enak benci orang? Dia. Siapa yang sakit ini? Kita. Dianya ketawa-ketawa. Kan dianya lagi ketawa-ketawa, lagi asyik dengan dunianya, betul? Sementara kitanya lihat sebel, wajah nggak enak, jantungnya semakin sempit, aliran darahnya di jantung sempit, menimbulkan banyak penyakit. Saya nggak mau benci sama orang. Yang benci sama Habib, ya mungkin ada. Saya nggak mau suudzon. Tapi yang namanya orang hidup tuh wajar kalau ada yang benci. Nggak jadi masalah 1000 orang membencimu. Tapi akan masalah kalau kamu benci satu orang. Kalau ada 1000 orang nggak suka sama kamu, selama kamu jalannya benar, nggak cari masalah ya. Jalanmu benar, kamu taat sama Allah Ta'ala, ikuti aturan yang berlaku di masyarakat, kamu nggak nyinggung siapapun, sesuai aturan yang benar di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaidahnya kamu jalankan semua. Kok masih dibenci? Suami udah benar masih dicaci sama istri, dibenci sama istri, nggak jadi masalah. Yang penting jalanmu benar. Kamu maafkan mereka semua, pahalanya luar biasa. Tapi kalau kamu benci orang, meskipun orang itu layak dibenci, sakit hati kita ini, nggak enak. Lebih baik maafkan dan mintakan ampun. Nah, insya Allah nanti lain waktu kita lanjut. Habis ini masih ada Habib Ahmad Al-Habsyiyah. Hari ini MRBC spesial. Ya, 3 from Solo.
Ada 3 tadi dari Solo, Syekh Nabil, Habib Ahmad Al-Habsyi, dan Habib Mas Novel Al-Idrus. Saya Mas saja ya. Saya kan paling muda, masih hitam semua kan ini. Ini coklat tua, dark brown. Ini coklat tua, hasil semiran kemarin ini. Jadi masih kelihatan bagus. Nanti kalau udah seminggu lagi udah mulai kelihatan luntur ya. Nanti komentarnya di YouTube, Habib ada masalah apa? Habib kok kelihatan tua sekarang? Jawaban masalahnya itu semirnya mulai luntur. Ya, Habib kok kelihatan ceria, bahagia sekali. Ada apa Habib? Dapat rezeki apa? Semirnya masih baru. Jadi cara menilaimu terhadap saya tergantung usia semir. Usia semir. Kalau kita menilai diri kita sendiri nggak akan salah. Maka jangan sibuk dengan penilaian manusia, orang lain, tapi kita mengelabui penilaian kita pada diri kita sendiri dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Pas masuk waktu Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat 10 kali bersama-sama ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. 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 Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya awwalal awwalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله إلهنا 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 Ya akramal akramin, ya Allah, tolong ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Tolong ampuni orang tua kami ya Allah. Tolong ampuni ayah bunda kami ya Allah. Ya Allah, tolong sayangi kedua orang tua kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni kesalahan kami kepada orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami panjang usia dalam taat kepadamu ya Allah. Panjang usia dalam sehat ya Allah. Jadikan orang tua kami panjang umur dalam bahagia ya Allah. Tolong panjangkan usia orang tua kami dalam segala kebaikan, ketaatan, keridhaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami, pasangan hidup kami, anak keturunan kami, saudara-saudara kami, kerabat kami, sahabat kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang menitipkan doa kepada kami, orang-orang yang kami zalimi, orang-orang yang kami jahati, orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Jadikan kami semua orang yang Engkau ampuni ya Allah, orang yang Engkau rahmati ya Allah. Ya Rabb, sebagaimana Engkau sampaikan kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan pula kami kepada bulan suci Ramadan. Catat kami sebagai orang-orang yang beriman, mencari pahala, yang sholat, yang puasa, dan Engkau terima, serta Engkau bebaskan dari siksa api neraka. Engkau berikan surga kepada mereka semua. Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Penyayang, Ya Rabb, tolong ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tolong jadikan kami selalu dalam takwa kepadamu ya Rabb.
dalam iman kepadamu ya Allah. Ya Rabb, di antara kami ada yang lagi sedih, ada yang lagi susah, ada yang lagi punya masalah ya Rabb. Dengan kuasamu, dengan ridhamu, dengan rahmatmu, wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, tolong angkat masalahnya ya Rabb. Selesaikan masalahnya ya Allah. Selesaikan kesulitannya ya Rabb dengan kelembutanmu, dengan pertolongan dari sisimu ya Allah. Yang punya hajat ya Allah, wujudkan hajatnya dengan ridhamu ya Allah. Yang punya hajat, wujudkan hajatnya dengan pertolonganmu ya Allah. Yang punya hajat, wujudkan hajatnya dengan kemudahan dari sisimu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, lindungi kami dan semua orang kami sebutkan tadi ya Arhamar Rahimin, dari segala bencana dunia dan akhirah, dari segala musibah dunia dan akhirah. Allahumma adfa'anna wa anhumul bala wal waba wal wala wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arzuqna al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukra 'ala al-afiyah wa tamam al-afiyah wal afiyah min kulli adhiyah wal baliyah. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal واحفظنا من أحوال أهل الضلال. اللهم ارزقنا والحاضرين أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدون تاب ولا مشقة مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkanlah usia guru-guru kami ya Allah. Panjangkan usia guru-guru kami ya Allah. Panjangkan usia ulama-ulama kami ya Rabb, yang tampak maupun yang tersembunyi ya Arhamar Rahimin, yang masyhur maupun yang tidak tenar ya Allah. Panjangkan guru-guru ngaji ya Rabb usianya ya Rabb, guru-guru TPA ya Rabb, guru-guru pesantren ya Arhamar Rahimin, semua yang mengajarkan ilmu-Mu ya Allah. Panjangkan usianya dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam ketaatan, dalam keridhaan, dalam kemudahan, dalam kesehatan ya Arhamar Rahimin. Dan panjangkan usia kami semua dalam semua kebaikan itu ya Allah. Dan kelak akhiri usia kami dengan husnil khatimah, akhiri usia kami kelak dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala man wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.